Setelah serangkaian peperangan sebelumnya, Jazirah Arab memasuki masa tenang yang relatif. Namun, di balik ketenangan itu, benih-benih kedengkian dan kebencian terus tumbuh. Khususnya, kaum Yahudi yang pernah mengalami kekalahan dan kehinaan di hadapan kaum muslimin, kini merasa semakin tersinggung. Dalam kegetiran dan amarah yang mendalam, mereka memutuskan untuk menyusun konspirasi guna melawan Rasulullah. Di antara lorong-lorong pasar dan riuh rendah pembicaraan para pemimpin, terdengar kabar bahwa kaum Yahudi telah mengutus 20 orang tokoh serta para pemimpin Bani Nadir untuk menemui kaum Quraisy. Tujuan mereka adalah menyerukan peperangan terhadap Rasulullah sambil menjanjikan pertolongan dan dukungan dari pihak mereka. Dalam pertemuan rahasia itu, salah seorang utusan berkata dengan nada penuh semangat, "Saudaraku Quraisy, ini adalah kesempatan kita untuk kembali menguasai tanah ini. Bersama kami, kalian akan mendapatkan bantuan yang kuat untuk menumpas musuh-musuh yang telah merendahkan martabat kalian." Para pemimpin Quraisy yang mendengarkan seruan tersebut merespons dengan penuh antusiasme, menyambut janji-janji bantuan yang diutarakan. Tidak hanya itu, utusan-utusan itu kemudian melanjutkan misinya dengan menuju ke suku Ghatafan. Di sana mereka mengulangi pesan yang sama, dan tak lama kemudian, suku Ghatafan pun memberikan sambutan positif. Kaum Yahudi merasa bangga karena berhasil menyatukan kekuatan dengan dua kelompok besar ini. Tak lama kemudian dari arah utara, muncul pasukan Quraisy dan Kinanah beserta sekutu-sekutu mereka. 4.000 prajurit dipimpin oleh Abu Sufyan berkumpul dengan tekad untuk menyerang Madinah. Sementara itu, dari timur pasukan suku Ghatafan dan sekutu-sekutunya mulai bergerak, menambah kekuatan pasukan sekutu yang kini dikenal sebagai Ahzab. Kekuatan musuh yang terkumpul itu akhirnya bergerak menuju kota Madinah, menuju tempat yang telah disepakati sebagai titik pertemuan. Disinilah di ambang kota yang mulia itu, rencana konspirasi musuh mencapai puncaknya. Namun, Allah Maha Mengetahui, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya, dan begitu pula Rasulullah menerima laporan-laporan dari para mata-mata yang setia kepadanya. Sejak dini, beliau mengetahui bahwa ancaman besar tengah mendekati Madinah. Tanpa membuang waktu, Rasulullah mengumpulkan para tokoh penting kaum muslimin untuk bermusyawarah. Dalam sebuah majelis yang diadakan di salah satu tenda besar di Madinah, Rasulullah duduk di tengah-tengah para sahabat, tatapannya lembut namun penuh kewibawaan. Di sekelilingnya, para pemimpin, baik dari kalangan Ansyar maupun Muhajirin, duduk mendengarkan dengan seksama. Salman Al-Farisi dengan suara tegas dan penuh keyakinan mengusulkan, "Wahai Rasulullah, di negeri Persia apabila kami terkepung, kami biasa membuat parit. Mengapa tidak kita adopsi strategi serupa untuk mencegah majunya pasukan Ahzab ke dalam kota kita?" Suasana sejenak hening. Strategi membuat parit memang belum dikenal luas di antara masyarakat Arab. Namun kata-kata Salman mengandung logika yang tak terbantahkan. Seorang pemimpin muda pun menyahut, "Betul apa yang dikatakan Salman. Dalam kondisi terjepit, parit bisa menjadi penghalang yang efektif. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita." Setelah mendengar usulan itu, para tokoh muslimin mulai berdiskusi dengan serius. Tak lama kemudian keputusan bulat pun tercapai. Semangat persatuan dan kebersamaan meluap, dan mereka pun sepakat untuk menggali parit sebagai benteng pertahanan di sekitar Madinah. Keesokan harinya, sejak fajar menyingsing, umat Islam pun mulai bergerak. Dengan penuh semangat dan bahu-membahu, ribuan prajurit yang tergabung dalam pasukan Madinah pun mengambil alat-alat sederhana dan mulai menggali parit. Tiap cangkul yang dipukul di tanah, tiap debu yang beterbangan, merupakan bukti nyata pengorbanan dan tekad mereka untuk melindungi kota yang mereka cintai. Rasulullah pun turut serta berjalan di antara para pekerja, memberikan semangat. Di tengah hiruk-pikuk itu, beliau melantunkan bait syair yang menggetarkan jiwa, "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansyar dan Muhajirin." Suara beliau menggema di antara suara cangkul dan teriakan semangat para prajurit. Tak jauh dari situ, Barra bin Azib turut melantunkan syairnya dengan penuh haru, "Ya Allah, kalau bukan Engkau, niscaya kami tidak mendapat hidayah, juga tidak bersyadaqah dan salat."
Turunkanlah kepada kami ketenangan dan teguhkanlah kami jika bertemu musuh. Sesungguhnya musuh telah menantang kami. Jika mereka membuat fitnah, pasti kami. Walaupun syairnya terputus sejenak karena emosi yang meluap, maksudnya jelas. Mereka mengharapkan pertolongan dan keteguhan dalam menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Para prajurit bekerja siang dan malam, menggali parit dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Namun, di tengah usaha keras itu, rasa lapar pun mulai menyergap. Persediaan makanan yang sangat sedikit membuat perut mereka merengek, namun semangat juang tetap menyala. Setiap kali malam menjelang, para prajurit pun pulang ke rumah masing-masing, menyantap sisa-sisa makanan sederhana yang mereka bawa, dengan wajah lelah namun penuh harapan. Dalam kondisi yang begitu sulit, ketika lelah dan lapar merundung, terjadi suatu mukjizat yang menggugah hati. Suatu hari ketika Rasulullah terlihat sangat memprihatinkan karena kelelahan dan lapar, seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah dengan segera merespon situasi tersebut. Jabir yang selalu peka terhadap kondisi Rasulullah segera mendekati beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku membantu. Aku akan menyembelih seekor kambing dan menyiapkan hidangan untuk engkau dan para sahabat." Tanpa menunggu lama, Jabir segera pergi dan kembali dengan seekor kambing yang telah disembelih, kemudian mulai menyiapkan masakan dengan penuh cinta. Aroma harum masakan itu segera menyebar, menyatukan hati yang lapar dengan harapan baru. Awalnya Jabir mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat terdekat untuk menikmati hidangan tersebut. Namun ketika keadaan melihat betapa tersendanya dan lapar para pekerja parit, Rasulullah memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Dengan suara yang penuh keikhlasan, beliau berkata, "Marilah, sebaiknya kita semua bersama-sama menikmati hidangan ini. Tidak kurang dari 1.000 orang, siapa saja yang telah bekerja keras menggali parit, hendaklah turut merasakan nikmatnya." Begitulah, seluruh sahabat yang tergabung dalam pasukan pun diundang. Di bawah langit yang mulai gelap, dengan hati yang lapang, mereka duduk bersama di sekitar meja sederhana. Suasana berubah, tangisan kelelahan berganti senyuman penuh syukur, dan setiap suapan makanan terasa bagai berkah yang turun langsung dari langit. Bahkan makanan yang disediakan itu pun tampak berlimpah. Sisa-sisa hidangan masih tersaji, seolah-olah Allah telah memberkati usaha mereka dengan keberlimpahan yang tak terduga. Sementara para sahabat menikmati hidangan yang lezat itu, di balik tawa dan canda yang sempat tercipta, Rasulullah tetap tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam suasana penuh kehangatan dan syukur, beliau mengumpulkan para tokoh muslim untuk membahas langkah selanjutnya. Dengan pertolongan Allah, kita telah menunjukkan bahwa kita adalah umat yang bersatu dan kuat, ujar Rasulullah dengan mata yang penuh ketenangan. Tetapi ingatlah, peperangan yang akan datang adalah untuk menjaga keadilan dan melindungi yang lemah. Kita harus tetap waspada dan terus berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita. Seorang sahabat, Ubaidah bin Asim, bertanya dengan suara lembut, "Ya Rasulullah, apakah persiapan kita sudah cukup untuk menghadapi pasukan Ahzab yang akan segera tiba?" Rasulullah menjawab sambil menatap ke langit, "Allah telah memberi kita petunjuk. Persiapkanlah diri dengan iman yang teguh, karena apa yang kita miliki bukanlah senjata duniawi, melainkan keimanan dan keikhlasan dalam beribadah. Dengan itu, musuh tidak akan mampu mengalahkan kita." Dialog itu mengalir, membawa semangat baru dalam setiap hati. Setiap sahabat menyadari bahwa keberhasilan mereka bukanlah hasil kekuatan semata, melainkan anugerah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhari-hari bekerja keras, akhirnya parit itu pun selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Benteng yang sederhana namun penuh keberanian itu kini berdiri di sisi utara kota, siap menghadang serangan dari musuh. Tak lama setelah parit selesai digali, berita tentang kedatangan musuh mulai terdengar. Pasukan Quraisy dengan jumlah mencapai 4.000 orang mulai berdatangan ke perbatasan Madinah. Tak hanya mereka, pasukan dari suku Ghathafan beserta sekutu-sekutunya dari arah lain juga ikut mengerahkan kekuatan. Semangat musuh tampak menyala, dipicu oleh rasa dendam dan keinginan untuk membalas kekalahan yang pernah mereka derita di hadapan kaum muslimin.
Sesaat setelah melihat kehadiran golongan musuh yang bersekutu itu, hati kaum muslimin dipenuhi keyakinan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 22. Dialog yang tulus terucap di antara para pejuang. Seorang sahabat Ubaidah bin Asim dengan suara bergetar berkata, lihatlah saudara-saudaraku, ini adalah janji Allah kepada kita. Semakin mereka berkumpul, semakin iman kita pun tumbuh. Di tengah kegembiraan hati yang mendalam itu, Rasulullah memutuskan untuk turun ke medan pertahanan. Beliau mengutus utusan yang terpercaya, Abdullah bin Maktum, untuk tetap di Madinah menjaga kaum ibu dan anak-anak agar mereka tetap aman. Sementara itu, beliau sendiri beserta 3.000 pasukan berangkat menuju perbatasan utara, tepat di depan parit yang telah selesai digali. Dalam perjalanan menuju titik pertahanan, Rasulullah berjalan di antara barisan prajurit dengan langkah yang tenang. Dalam sebuah pertemuan kecil sebelum tiba di perbatasan, beliau berbicara kepada pasukan yang telah berkumpul di bawah terik matahari. Wahai umatku, ingatlah bahwa kita tidak menyerang kecuali demi membela diri dan melindungi yang lemah. Janganlah kita melampaui batas. Kita tidak diperkenankan membunuh mereka yang tidak bersalah, merusak tanaman, atau membakar rumah. Kita datang untuk mengembalikan keadilan dan menegakkan kebenaran atas perintah Allah. Suasana haru menyelimuti barisan itu. Seorang pemuda bernama Malik dengan mata berkaca-kaca menjawab, ya Rasulullah, setiap kata yang engkau sampaikan adalah pelita di tengah kegelapan. Aku yakin dengan pertolongan Allah kita akan menegakkan kebenaran dan melindungi kota ini. Rasulullah menepuk bahu Malik dengan lembut. Ingatlah Malik, bahwa iman dan ketakwaan kalian adalah senjata yang tak terhingga. Allah bersama kita. Setelah tiba di perbatasan, pasukan muslim pun segera menempatkan diri di balik parit yang telah digali. Mereka berdiri teguh sambil sesekali melontarkan anak panah ke arah musuh yang tampak gelisah di seberang parit. Di sisi lain, pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan sekutunya, baik dari Quraisy maupun suku Ghatafan, telah siap menyerang. Mereka berjalan mendekati parit dengan langkah yang ragu dan hati yang penuh keraguan. Karena strategi parit yang baru mereka temui benar-benar asing dalam dunia militer yang selama ini mereka kenal. Seorang prajurit Quraisy sambil memandang parit yang menggulung di depan mereka, berkata dengan nada heran, siapakah yang sangka umat muslim memiliki pertahanan seperti ini? Kita harus mencari celah untuk menembusnya. Mereka berputar-putar di sekitar parit, mencari-cari titik lemah. Namun pasukan muslim di seberang parit terus memantau gerak-gerik mereka dengan cermat. Sesekali, anak panah melesat, menghantam tanah di dekat kaki musuh, membuat mereka terpaksa mundur sejenak. Di antara kerumunan pasukan muslim, terdengar teriakan kecil seorang prajurit. Semangat, jangan gentar, karena Allah bersama kita. Suara itu menggema, menyemangati rekan-rekannya yang tengah berjaga dengan penuh kewaspadaan. Pengepungan pun berlangsung berhari-hari. Setiap hari, ada upaya musuh untuk menyeberangi parit yang digali. Namun semua usaha itu berhasil digagalkan oleh ketangguhan pasukan muslim. Dalam ketegangan itu, waktu terasa berjalan lambat. Begitu sibuknya para pejuang menjaga daerah pertahanan, hingga Rasulullah dan sebagian pasukan sempat lupa melaksanakan sholat asyar tepat waktu. Matahari pun terbenam di balik perbukitan, dan keheningan menyelimuti medan pertahanan. Rasulullah dengan tenang memerintahkan, laksanakanlah salat asyhar setelah matahari terbenam, kemudian salat maghrib. Ingatlah, doa adalah senjata kita yang paling kuat. Para sahabat pun berkumpul di bawah naungan malam, menyelesaikan ibadah dengan hati yang penuh harap. Meskipun dalam keadaan genting, suasana tetap diwarnai oleh keikhlasan dan kebersamaan. Dalam beberapa hari terakhir pengepungan, terjadi adu tembakan anak panah antara kedua belah pihak. Meskipun terdapat korban dari kedua sisi, jumlahnya sangat sedikit. Namun di tengah situasi yang sangat genting itu, muncul satu peristiwa yang menggetarkan hati. Dalam kondisi pertahanan yang sudah sangat tegang, terdengar kabar bahwa kaum Yahudi dari Bani Quraisyah
yang selama ini telah memiliki perjanjian dengan Rasulullah untuk saling melindungi dan membela jika ada yang diserang, tiba-tiba mengingkari janjinya. Mereka mulai melakukan pengkhianatan dengan diam-diam. Mereka mengutus seorang utusan untuk menyusup ke tempat perlindungan kaum sahabat wanita yang dijaga oleh Hasan bin Sabit. Tempat perlindungan itu adalah satu-satunya peneduh bagi kaum wanita muslim yang selama ini dijaga dengan cermat agar tidak terserang oleh musuh. Di dalam tempat itu, Syafi'ah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah yang tengah berada di sana, tiba-tiba menyadari sesuatu yang mencurigakan. Matanya yang tajam segera menangkap gerak-gerik seorang pria yang berjalan menyelinap di area perlindungan. Dengan suara pelan namun tegas, Syafi'ah berbisik kepada seorang pengawal, "Lihatlah, ada seorang Yahudi sedang mengendap-endap di sini. Cepat beritahu Hasan bin Sabit untuk mengambil tindakan." Namun ketakutan membuat Hasan bin Sabit ragu untuk segera bertindak. Ia terdiam, jantungnya berdebar kencang karena takut akan akibat dari tindakan tersebut. Melihat keengganan itu, Syafi'ah tidak menunggu lama. Dengan keberanian yang meluap, ia meraih sepotong kayu yang ada di dekatnya, lalu turun dari tempat persembunyiannya. Dengan langkah mantap, ia mendekati utusan itu dan tanpa ragu memukulnya dengan kayu itu hingga utusan tersebut terjatuh dan tak berdaya. Suara benturan kayu yang keras menggema di sekeliling, seolah menandakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Setelah utusan itu tewas, Syafi'ah menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara penuh keberanian, "Demikianlah, jangan pernah ragu untuk melindungi saudara-saudara kita. Kita harus selalu berjaga karena tidak ada waktu untuk berlembut ketika musuh sudah mengincar kita." Tindakan berani Syafi'ah itu segera menyebar kabarnya. Orang-orang Yahudi Bani Quraidzah yang melihat peristiwa itu segera berkesimpulan bahwa kaum wanita muslimah dijaga oleh pasukan yang sangat kuat, meskipun kenyataannya tidak ada tentara sahabat yang berjaga di sana. Ketakutan itu membuat mereka tidak berani menyerang tempat perlindungan wanita muslimah. Namun di sisi lain, mereka tetap memberikan bantuan logistik kepada tentara musuh sebagai bukti nyata bahwa mereka telah bergabung dengan pasukan musuh melawan kaum muslimin. Bantuan itu diberikan secara diam-diam, menyatakan bahwa mereka telah memilih untuk mengkhianati jalinan persaudaraan yang telah terjalin antara kaum muslimin dengan mereka. Seiring berjalannya pengepungan, situasi di sekitar parit semakin mencekam. Meskipun pasukan musuh terus mencoba menemukan celah agar dapat menyeberangi parit, setiap upaya mereka berhasil digagalkan oleh kewaspadaan dan keberanian pasukan muslim. Anak panah demi anak panah melesat dengan tepat sasaran, membuat musuh semakin ragu untuk mendekat. Di balik semua ketegangan itu, terdapat momen-momen kecil yang menyatukan hati para pejuang. Pada suatu sore, ketika kelelahan mulai terasa, seorang prajurit muda memandang ke seberang parit dan berkata, "Aku merasa bahwa setiap panah yang kita lontarkan adalah doa yang kita kirimkan kepada Allah agar melindungi Madinah. Janganlah kita gentar, karena kita bertarung bukan hanya dengan senjata, melainkan dengan keimanan yang kokoh." Rekannya menimpali sambil mengusap keringat dari dahinya, "Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan meneguhkan hati kita. Aku yakin bahwa melalui setiap kesulitan, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hambanya yang berserah diri." Meskipun situasi semakin mencekam, para pejuang tetap melaksanakan tugas mereka dengan penuh keikhlasan. Dalam keheningan malam, seorang pemimpin dari kaum Yahudi itu duduk bersama para perwakilan, dan dengan nada pelan namun penuh tipu muslihat, ia berkata, "Kita telah menunjukkan kesetiaan kita, dan kini dengan bantuan logistik yang kita berikan, mereka akan melihat bahwa kita adalah sekutu yang tak tergoyahkan. Namun kita harus tetap berhati-hati agar rahasia kita tidak terbongkar." Berita tentang sikap Bani Quraidzah segera sampai kepada Rasulullah. Tanpa menunda, beliau memerintahkan agar diketahui secara jelas sikap mereka, agar tindakan militer yang tepat dapat diambil. Maka diutuslah 3 utusan, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, dan Abdullah bin Rawahah untuk mengunjungi benteng-benteng Bani Quraidzah dan memastikan apakah mereka setia pada perjanjian atau tidak. Utusan itu pun berangkat menapaki jalan yang berliku menuju benteng Bani Quraidzah.
Setelah tiba, mereka disambut oleh kerumunan yang penuh kemarahan dan ejekan. Dalam keheningan yang mencekam, salah seorang dari Bani Quraidah berteriak lantang, "Siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian antara kita dengan Muhammad." Suara itu menggema di antara tembok-tembok benteng, menusuk hati para utusan yang sudah penuh harapan untuk mendapatkan kejelasan. Mereka pun dengan hati yang berat kembali ke Madinah untuk melaporkan apa yang mereka alami. Setelah mendengar laporan tersebut, Rasulullah menyamakan sikap Bani Quraidah dengan tindakan suku Qoroh dan Adal yang pernah membunuh sahabat-sahabatnya pada peristiwa Ar-Raji. Kondisi saat itu sangat kritis. Di depan berdiri musuh yang besar dan tak terelakkan. Di belakang, pengkhianatan dari orang-orang Yahudi yang seharusnya menjadi pelindung. Padahal kaum wanita berada sangat dekat dengan mereka. Rasulullah kemudian mengingatkan para sahabat dengan sabar. "Ingatlah wahai umatku, bahwa dalam setiap ujian, Allah menguji keimanan dan keteguhan hati kita. Seperti yang telah diungkapkan dalam Al-Quran. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 10-11. Kata-kata itu menggema, menegaskan bahwa situasi yang dihadapi adalah ujian bagi mereka yang beriman. Namun, kondisi semakin diperparah oleh pengkhianatan kaum munafik yang diantara mereka berkata, "Dahulu Muhammad menjanjikan kita untuk makan dari gudang harta kerajaan Kisra dan Kaisar. Tetapi sekarang, sekadar pergi ke WC saja tak ada orang yang merasa aman." Ungkapan itu menusuk hati beberapa orang, dan tak sedikit di antara mereka yang merenung dengan sedih, bahkan ada yang minta keluar dari Madinah karena merasa rumah mereka kini tak lagi aman. Dalam situasi itulah Allah menurunkan ayat yang mengingatkan, "Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami, melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, Hai penduduk Yatsrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 12-13. Menyikapi situasi yang genting itu, Rasulullah mulai mengatur strategi. Salah satu langkah awal yang diambil adalah mengirimkan sejumlah penjaga ke Madinah untuk melindungi kaum wanita muslimah yang berada di tempat pelindungan mereka. Sementara itu, beliau juga berencana untuk memecah kekuatan musuh dengan cara mengajak damai pimpinan suku Ghatafan dengan syarat yang ditetapkan, pemberian sepertiga hasil panen penduduk Madinah kepada mereka dengan syarat mereka pulang ke negerinya. Dengan demikian, kaum muslimin hanya akan menghadapi musyrikin yang jumlahnya lebih sedikit dan kekuatan mereka telah diketahui. Sebelum melaksanakan rencana tersebut, Rasulullah meminta pendapat dari Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Dalam musyawarah yang diadakan dengan nada sopan dan penuh keikhlasan, kedua sahabat itu menyatakan, "Wahai Rasulullah, jika itu adalah perintah Allah kepadamu, maka kami siap menaatinya. Namun jika semata-mata pendapat pribadi, kami tidak sanggup menyerahkan hasil jerih payah panen kami kepada orang-orang musyrik. Kami hanya siap bertempur dengan pedang untuk membela keimanan." Rasulullah mendengarkan dengan seksama, kemudian akhirnya membenarkan sikap mereka. Namun, Allah Ta'ala memiliki rencana lain yang akan membawa kebijaksanaan tersendiri bagi umat. Seorang dari suku Ghatafan, Naim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i, datang menghadap Rasulullah dengan wajah penuh keikhlasan dan bisikan rahasia. Naim berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam meskipun belum ada seorang pun dari sukunya yang mengetahuinya. Aku datang untuk meminta tugas darimu agar aku dapat membantu mengacaukan kekuatan musuh semampuku." Rasulullah dengan mata yang penuh ketenangan menjawab, "Sesungguhnya peperangan adalah tipu muslihat. Pergilah, gunakanlah kedekatanmu dengan Bani Quraidah yang semasa jahiliyah.
karena engkau memiliki hubungan erat dengan mereka. Katakanlah kepada mereka bahwa tindakan berpihak kepada pasukan musuh adalah keliru, sebab pasukan musuh itu tidak akan tinggal di negeri mereka. Jika mereka menang, mereka akan merampas segala yang ada. Jika kalah, mereka akan kabur dan meninggalkan kalian seorang diri untuk menghadapi balas dendam tentara kami. Naim mendengarkan dengan seksama, kemudian dengan penuh semangat ia pun pergi menemui Bani Quraidah. Di hadapan mereka ia berkata dengan suara tegas, "Saudaraku, dengarkanlah aku. Tindakan kalian berpihak kepada pasukan musuh hanyalah sebuah kesalahan besar. Pasukan musuh tidak akan tinggal di negeri kalian. Jika mereka menang, mereka akan merampas semua harta dan kehormatan kalian. Jika mereka kalah, kalian akan tertinggal menghadapi amarah tentara Rasulullah. Marilah kalian berpihak pada kebenaran dan jaga perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad, agar keselamatan bersama terjamin." Mendengar nasihat Naim, Bani Quraidah pun mulai mengindahkan kata-katanya. Tak lama kemudian, Naim melanjutkan misinya ke hadapan pasukan Quraisy yang pada masa jahiliyah pernah menjalin hubungan baik dengan mereka. Ia menyampaikan bahwa Bani Quraidah kini menyesal telah berpihak kepada pasukan musyrik dengan melanggar perjanjian dengan Muhammad. Mereka bahkan telah menyurati Rasulullah bahwa mereka akan meminta jaminan dari pasukan Quraisy sebagai imbalan untuk mengembalikan perjanjian tersebut dan bersatu melawan musuh. Kemudian Naim pun mengunjungi suku Ghathafan dan menyampaikan pesan yang sama. Upaya Naim bin Mas'ud itu berhasil. Bani Quraidah mengirim surat kepada pasukan Quraisy dan Ghathafan meminta jaminan atas keberpihakan mereka. Namun melihat surat itu, orang-orang Quraisy dan Ghathafan segera memberikan jawaban tegas bahwa mereka tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Mendapat jawaban itu, Bani Quraidah merasa bahwa apa yang disampaikan Naim adalah kebenaran. Akhirnya, kekuatan mereka pun terpecah belah. Di tengah segala kekacauan itu, kaum muslimin tidak tinggal diam. Mereka bersatu dalam doa, seraya bergetar mengucap, "Ya Allah, lindungilah aurat kami dan berilah keamanan dalam ketakutan kami." Rasulullah pun mengangkat tangan, memanjatkan doa dengan penuh harap, "Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang cepat hisapnya, hancurkanlah tentara sekutu. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goyahkanlah mereka." Doa itu menggema dan sesungguhnya Allah mengabulkan. Setelah pasukan sekutu mulai terpecah dan melemah, Allah mengirim badai yang menghantam kemah-kemah mereka. Angin kencang dan hujan deras menerpa sehingga tak satu pun tenda yang berdiri tidak roboh. Tak lama kemudian Allah mengutus malaikat untuk menggoncangkan hati musuh dengan ketakutan yang mendalam. Pada malam yang sangat dingin itu, Rasulullah memerintahkan Huzaifah bin Al-Yaman untuk mencari informasi tentang keadaan pasukan sekutu. Dengan langkah hati-hati, Huzaifah berangkat menunaikan tugasnya. Keesokan harinya, ia kembali dengan laporan yang memilukan. "Dakwah, wahai Rasulullah, aku telah melihat keadaan pasukan musuh. Mereka tampak sangat mengenaskan, sudah tersusun untuk kembali menyerang, namun semangat mereka telah pudar. Mereka terpecah belah dan lemah," lapor Huzaifah dengan suara yang penuh kesedihan dan keprihatinan. Mendengar laporan itu, Rasulullah mengangkat wajahnya, seolah mengerti segala rahasia takdir. Dengan hati yang penuh keyakinan, beliau berseru, "Inilah tanda bahwa Allah telah memenuhi janjinya. Kita telah dimuliakan dan kekuatan musuh telah hancur. Sekarang kita kembali ke Madinah dengan kemenangan." Kemenangan itu ternyata membawa kelegaan yang luar biasa. Pengepungan pasukan Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah berlangsung selama sebulan. Dalam masa itu, umat Islam hidup dalam kondisi yang penuh ujian, namun semangat dan keimanan mereka tidak pernah surut. Di antara peristiwa yang mengguncang hati itu, suara Rasulullah mengalun penuh hikmah, mengingatkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana ilahi. Dan meskipun kondisi sangat kritis, umat Islam terus bersatu dalam doa dan pengharapan. Dalam kondisi yang begitu genting, kehadiran janji Allah terasa nyata. Masing-masing jiwa yang terlibat dalam peperangan ini, mulai dari para pemimpin hingga prajurit biasa, menyadari bahwa perjuangan mereka bukanlah sekadar pertempuran duniawi, melainkan ujian keimanan yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam keremangan malam yang dingin, ketika udara seakan membekukan segala harapan, para prajurit duduk bersama, saling berbagi doa.
Seorang prajurit muda dengan suara bergetar berkata, "Semoga Allah memberi kami kekuatan, karena di setiap detik perjuangan ini, aku merasakan bahwa iman kita adalah tameng yang tak terpecahkan." Temannya menjawab, "Aku pun merasa begitu. Setiap doa yang kita panjatkan adalah harapan bahwa kita akan selamat dan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah." Percakapan itu, meski sederhana, menanamkan semangat yang semakin menguatkan tekad mereka. Di antara deru angin badai dan teriakan anak panah yang terus melesat, para pejuang berdoa dan berharap agar keadilan selalu ditegakkan. Tak lama kemudian, keadaan musuh yang telah hancur karena badai dan kegagalan strategi membuat pasukan sekutu mulai mundur. Ketika berita itu sampai ke telinga Rasulullah, beliau pun mengeluarkan titah untuk segera kembali ke Madinah, menyatakan bahwa Allah telah memuliakan tentaranya dan menghancurkan kekuatan sekutu. Maka dengan penuh keyakinan dan hati yang bersyukur, Rasulullah memimpin pasukan untuk kembali ke Madinah. Pengepungan yang telah berlangsung selama sebulan pun akhirnya usai. Meskipun banyak rintangan dan pengkhianatan yang harus dihadapi, umat Islam kembali teguh dalam keimanan dan bersatu dalam kemenangan yang diperoleh tanpa pertumpahan darah yang berarti. Sehari setelah kepulangan Rasulullah ke Madinah, tepat pada waktu zuhur, suasana kota tampak hening. Di tengah kesibukan umat, ketika sinar matahari menerangi Madinah dengan kehangatan yang lembut, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Di rumah Ummu Salamah, ketika Rasulullah sedang bersiap untuk mandi, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Dengan kehadiran yang penuh keagungan, Jibril mendekati Rasulullah yang tengah berdiri di ruang mandi, lalu berkata dengan nada penuh peringatan, "Apakah kamu sudah meletakkan senjata?" Sesungguhnya, malaikat belum meletakkan senjata mereka, dan aku tidak akan kembali sebelum menyerang suatu kaum. Bangunlah engkau sekarang bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraidah. Aku akan berjalan di depanmu untuk menggoncangkan benteng-benteng mereka dan menebarkan ketakutan di dada mereka. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu segera mengangguk. Dalam tatapan mata yang tenang namun tegas, beliau menjawab, "Baik, aku akan segera berangkat. Persiapkanlah diri dan sampaikanlah pesan ini kepada kaum muslimin, agar kita segera menuju Bani Quraidah tanpa menunda waktu." Tak lama kemudian, Jibril bersama pasukannya dari kalangan malaikat berangkat, meninggalkan keagungan yang masih terasa di rumah Ummu Salamah. Sementara itu Rasulullah memerintahkan agar seseorang segera mengumumkan kepada seluruh masyarakat di Madinah untuk berangkat ke perkampungan Bani Quraidah, seraya mengingatkan mereka agar tidak melaksanakan sholat asyar kecuali di perkampungan itu. Dalam perintahnya, beliau juga memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga kota Madinah, sementara bendera perang diserahkan kepada Ali bin Thalib sebagai lambang kepercayaan dan keberanian. Tak lama kemudian, Rasulullah bersama beberapa orang pasukan pilihan berangkat menuju Bani Quraidah. Para sahabat yang masih berada di Madinah mendengar panggilan itu dan segera bergegas menyusul agar dapat melaksanakan sholat asyhar bersama di perkampungan musuh. Di tengah perjalanan, saat waktu asyhar telah tiba, terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat mengenai pelaksanaan sholat. Beberapa sahabat menunda sholat asyhar hingga tiba di Bani Quraidah, dengan keyakinan bahwa perintah Rasulullah adalah agar salat dilaksanakan di lokasi musuh sebagai bentuk kesaksian perjuangan. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa perintah Rasulullah hanyalah untuk segera berangkat, sehingga mereka melaksanakan salat asyhar di tengah perjalanan. Di antara mereka terdengar percakapan yang penuh keikhlasan. Salah seorang sahabat berkata, "Saudaraku, aku yakin maksud Rasulullah ialah agar kita segera menuju medan pertempuran. Jika sholat kita tertunda, itu hanya karena kita memilih untuk mendekati musuh bersama-sama. Namun jika engkau merasa lebih tepat untuk sholat di sini, biarlah, asalkan kita tetap bersatu dalam tujuan. Meskipun terjadi perbedaan, tidak ada pertikaian yang pecah. Persatuan dan kecintaan kepada Rasulullah menyatukan hati mereka semua." Akhirnya, sekelompok demi sekelompok tentara Muslim yang jumlahnya mencapai 3.000 orang berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah dengan semangat yang menyala-nyala.
Sesampainya di perkampungan Bani Quraidah, pasukan Muslim langsung melakukan pengepungan terhadap suku tersebut. Pengepungan itu berlangsung selama 25 hari. Bani Quraidah sendiri dengan benteng yang kuat dan persediaan makanan serta minuman yang melimpah, mampu bertahan lebih lama. Namun di sisi lain, pasukan Muslim menghadapi berbagai kesulitan. Udara dingin yang menusuk tanpa perlindungan, rasa lapar yang amat sangat mendera, dan kondisi peperangan yang lebih merupakan perang urat saraf daripada pertempuran besar. Seiring berjalannya hari, kekuatan psikologis dari pasukan Muslim yang telah dikenal menakutkan mulai mengguncang hati musuh. Rasa takut yang mendalam membuat kaum Yahudi Bani Quraidah yang semula mampu bertahan, akhirnya tunduk. Mereka menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah dengan berat hati mengakui bahwa kekuatan dan keteguhan umat Islam telah melampaui segala perhitungan mereka. Tak lama setelah Bani Quraidah menyerahkan keputusannya, orang-orang Ansyar menghadap Rasulullah untuk memohon keringanan hukuman, mengingat hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Namun Rasulullah dengan bijaksana mengetahui bahwa pengkhianatan yang telah dilakukan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beliau kemudian menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat dari kalangan Ansyar, untuk menetapkan hukuman bagi Bani Quraidah. Dalam suatu majelis di Madinah, Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan dengan suara yang tegas menyampaikan ketetapan hukuman. Hukuman yang telah ditetapkan adalah hukuman mati bagi setiap laki-laki dewasa dari Bani Quraidah, sedangkan kaum wanitanya akan ditawan dan harta-harta mereka akan dibagi-bagikan. Mendengar keputusan itu, Rasulullah menyambung dengan penuh kekaguman. Engkau telah menetapkan hukum Allah dari atas 7 lapis langit. Keputusan itu kemudian segera dilaksanakan. Dalam waktu yang singkat, kepala orang dewasa dari Bani Quraidah yang berjumlah antara 600 hingga 700 orang dipenggal dengan cepat dan tegas. Di antara mereka terdapat tokoh Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, bapak dari Syafi'ah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang pada saat itu juga berlindung di benteng Bani Quraidah. Di tengah suasana duka dan kegetiran yang menyelimuti, banyak hati para sahabat dan umat Islam merasakan beratnya pengorbanan yang harus ditanggung. Di sebuah majelis setelah eksekusi, seorang sahabat tua menangis dengan lirih. Betapa pedihnya melihat saudara-saudara kita dihukum mati, namun pengkhianatan mereka tidak bisa dimaafkan. Pengkhianatan itu adalah luka yang akan terus mengingatkan kita akan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan. Seorang pemuda dengan mata penuh air mata menimpali. Setiap tetes air mata yang kita tumpahkan hari ini adalah saksi atas pengorbanan dan keikhlasan kita. Semoga Allah mengampuni mereka yang berbuat salah dan memberikan pahala yang besar kepada kita yang telah berjuang demi kebenaran. Dialog-dialog sedih itu yang terjalin di antara para sahabat menguatkan semangat keimanan meskipun duka mendalam terus menghantui hati. Rasulullah sendiri, meski dalam kesedihan, tetap mengingatkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah. Setelah peperangan Ahzab, suasana hati umat Islam mulai sembuh dari segala derita yang telah menimpa mereka. Di tengah masa penyembuhan itu, datanglah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat. Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy yang sebelumnya adalah istri Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah sendiri. Perceraian antara Zainab dan Zaid terjadi karena adanya ketidakcocokan, dan atas perintah Allah, Rasulullah menikahinya. Pernikahan ini tidak hanya merupakan ikatan pernikahan, tetapi juga merupakan langkah tegas untuk menghapus adat istiadat yang telah lama menjerat masyarakat Arab. Dalam majelis yang diadakan di Madinah, Rasulullah dengan penuh ketenangan berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa apa yang ditentukan olehnya pasti terjadi. Dengan menikahi Zainab, kita menghapuskan anggapan bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, sehingga hak-hak adopsi yang selama ini menjadi kebiasaan keliru di masyarakat dapat diputus." Ucapan itu mengandung makna yang sangat dalam. Rasulullah ingin menghilangkan pertimbangan yang didasarkan pada fanatisme. Ia dengan tegas menunjukkan bahwa keunggulan seseorang tidak terletak pada garis keturunan atau asal-usul, melainkan semata-mata pada ketakwaan. Dalam kata-kata beliau, orang Arab tidak lebih tinggi dari yang bukan Arab kecuali dengan takwa.
Dialog di antara para sahabat pun mengalir penuh keikhlasan. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dengan pernikahan ini, kami melihat bahwa kebenaran Allah lebih utama daripada adat dan kebiasaan yang telah menjerat masyarakat." Rasulullah menjawab dengan lembut, "Benar, sesungguhnya apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah adalah haram. Dengan ini, kita menegakkan kebenaran yang telah Allah tetapkan, dan tidak ada yang lebih penting daripada hidup sesuai dengan perintahnya." Pernikahan itu dilangsungkan dengan suasana khidmat dan penuh keikhlasan. Zainab yang sempat merasakan duka mendalam karena perceraian, kini menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Di hari pernikahan, ketika umat berkumpul dalam keharuan, salah seorang sahabat dengan penuh haru berkata, "Zainab, semoga pernikahan ini menjadi cahaya penuntun, bahwa setiap hal yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan kita harus selalu taat kepadanya." Zainab menundukkan kepalanya, dan dengan suara yang lirih membalas, "Aku hanya berharap bahwa dengan pernikahan ini, kita semua dapat belajar bahwa keimanan dan takwa adalah kunci utama. Semoga Allah memudahkan jalan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ridha kepadanya." Melalui pernikahan ini, Rasulullah tidak hanya mengubah pandangan sosial masyarakat Arab yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, tetapi juga menegaskan bahwa nilai seorang manusia diukur dari takwa dan keimanan, bukan dari garis keturunan. Pernikahan dengan Zainab menjadi simbol penghapusan fanatisme, pemutusan hak-hak adopsi yang keliru, serta penegasan bahwa apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan yang diharamkan adalah haram. Dengan penuh keikhlasan dan keadilan, pernikahan itu kemudian menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat Islam. Semoga kita semua dapat meneladani contoh mulia ini dalam menjalani kehidupan, selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah dan menyadari bahwa yang paling utama di sisinya adalah takwa. Bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, angin padang pasir bertiup lembut, membawa bisikan perang yang mendekat. Kabar beredar di Madinah bahwa Al-Harits bin Abi Dhirar, pemimpin Bani Mustalik, tengah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Kabar ini sampai ke telinga Rasulullah yang segera bertindak. Di dalam kemahnya yang diterangi cahaya lentera, Rasulullah berdiskusi dengan para sahabatnya. "Kita tidak boleh menunggu mereka menyerang lebih dulu," ujar Umar bin Khattab dengan tegas. "Jika benar mereka telah mengumpulkan pasukan, kita harus bertindak cepat." Ali bin Abi Thalib mengangguk setuju. "Ya Rasulullah, izinkan aku memimpin sekelompok kecil pasukan untuk menyelidiki kebenaran berita ini." Namun Rasulullah memilih strategi yang lebih bijak. Beliau mengirim mata-mata untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Beberapa hari kemudian, mata-mata kembali dengan kabar yang mengonfirmasi bahwa Bani Mustalik memang tengah bersiap menyerang. Rasulullah segera mengumpulkan pasukan dan berangkat menuju perkampungan Bani Mustalik. Di perkemahan Bani Mustalik, Al-Harits bin Abi Dhirar tidak tinggal diam. Ia mengirim mata-matanya untuk mengawasi pergerakan kaum muslimin. Namun takdir berkata lain. Mata-mata itu tertangkap oleh kaum muslimin dan dibunuh sebelum sempat kembali membawa informasi. Ketika berita ini sampai ke telinga Al-Harits, wajahnya seketika pucat. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanyanya dengan cemas. "Tanpa mata-mata, kita buta di medan perang." Kekhawatiran itu merambat ke seluruh pasukannya. Kegentaran mulai mengguncang hati mereka. Rasa percaya diri yang tadinya membakar semangat, kini berubah menjadi bara kecil yang hampir padam. Matahari bersinar terik ketika pasukan Rasulullah akhirnya tiba di perkampungan Bani Mustalik. Serangan pun dimulai. Kaum muslimin menyerbu dengan cepat dan teratur. Kuda-kuda berderap, pedang berkilatan, dan teriakan perang menggema di udara. Tak butuh waktu lama, pasukan Bani Mustalik tercerai-berai. Sebagian melarikan diri, sementara yang lain menyerah. Dalam kekacauan itu, hanya satu orang dari kaum muslimin yang gugur. Tragisnya, ia terbunuh oleh kawannya sendiri dalam kebingungan di medan pertempuran. Ketika debu mulai mengendap, Rasulullah berjalan melewati medan perang yang kini sunyi, hanya terdengar isakan para tawanan.
Para wanita dan anak-anak dari Bani Mustalik berdiri dalam barisan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Di antara para tawanan, seorang wanita tampak berbeda. Wajahnya menyiratkan keberanian, meskipun matanya memendam kepedihan. Ia adalah Juwairiyah binti Al-Harits, putri pemimpin Bani Mustalik. Ia berdiri tegak, menatap Rasulullah dengan sorot mata yang tak menyiratkan kebencian, melainkan keteguhan. Beberapa hari setelah perang, Juwairiyah menemui Rasulullah. Dengan suara yang bergetar namun tetap tegas, ia berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah putri seorang pemimpin. Aku ingin menebus kebebasanku." Rasulullah tersenyum lembut. "Berapa harga tebusanmu?" Juwairiyah menyebutkan jumlah yang besar. Rasulullah terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh kelembutan, "Bagaimana jika aku membebaskanmu lalu menikahimu?" Juwairiyah terkejut. Tawaran itu bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang kehormatan. Dengan hati yang diliputi berbagai emosi, ia menerima. Kabar pernikahan itu menyebar di kalangan kaum muslimin. Para sahabat melihat ini sebagai berkah. "Bagaimana kita bisa tetap menawan kerabat istri Rasulullah?" ucap salah satu sahabat. Tanpa ragu, kaum muslimin membebaskan para tawanan dari Bani Mustalik. Dengan satu pernikahan, Juwairiyah telah menjadi sebab bagi pembebasan kaumnya. Ia bukan hanya mendapatkan kebebasan, tetapi juga kehormatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di tengah kebahagiaan ini, ada racun yang perlahan menyebar. Kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul melihat kemenangan ini dengan iri hati. "Lihatlah bagaimana Muhammad memperkuat kekuasaannya," bisik Abdullah bin Ubay kepada pengikutnya. Dengan menikahi Juwairiyah, ia mendapatkan kesetiaan dari Bani Mustalik. Segera, semua suku akan tunduk kepadanya. Namun, kebencian Abdullah bin Ubay tidak berhenti di situ. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menabur fitnah di antara kaum muslimin. Perang Bani Mustalik bukanlah perang besar dari segi militer, tetapi ia membawa pelajaran yang mendalam tentang bagaimana musuh tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Tentang bagaimana sebuah pernikahan dapat mengubah nasib sebuah kaum, dan tentang bagaimana fitnah dapat menguji keimanan, tetapi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Perang telah usai, namun di balik kemenangan dan perjuangan yang telah dilewati kaum muslimin, benih-benih perpecahan mulai ditanam oleh mereka yang hatinya dipenuhi kemunafikan. Mereka bukanlah musuh yang datang dengan pedang terhunus di medan perang, tetapi mereka adalah duri dalam daging, kaum munafik yang mengadu domba, merusak dari dalam, dan meracuni persaudaraan kaum muslimin. Salah satu kejadian yang hampir mengoyak persatuan kaum muslimin terjadi ketika ketegangan kecil pecah antara seorang sahabat dari kalangan Ansyar dan seorang muhajirin. Suatu kesalahpahaman kecil berubah menjadi bara yang hampir membakar ukhuwah Islamiyah. Kaum munafik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai dalang utamanya meniupkan api kesukuan. Ia membesar-besarkan peristiwa itu, menghasut orang-orang Ansyar agar merasa terhina dan meradang atas perlakuan muhajirin. Mengapa kita harus menanggung mereka? Mengapa kita harus berbagi tanah dan harta kita dengan mereka? Kita yang berkuasa di Madinah sebelum mereka datang, seru Abdullah bin Ubay dengan suara lantang di hadapan kaumnya. Bisikan-bisikan jahat itu menyusup ke dalam hati sebagian orang yang lemah. Mereka mulai mempertanyakan kembali pengorbanan yang telah mereka berikan kepada muhajirin. Mereka yang sebelumnya berbagi dengan penuh keikhlasan, kini mulai merasa terpaksa dan diperalat. Abdullah bin Ubay semakin licik. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membuat perselisihan semakin parah. Namun, kabar ini sampai kepada Rasulullah. Beliau segera mengumpulkan para sahabat, wajahnya dipenuhi keprihatinan. "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menyeru kepada seruan jahiliyah? Padahal aku berada di tengah-tengah kalian." Suara Rasulullah menggelegar, membuat setiap orang yang hadir menundukkan kepala. Tak ada yang berani menatap beliau. Sejenak suasana hening hingga seorang sahabat dari muhajirin berbicara, "Wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud demikian. Itu hanya kesalahpahaman kecil, namun kaum munafik memperkeruh keadaan." Rasulullah menghela napas dalam. Wajah beliau menunjukkan kesedihan yang mendalam.
Jangan biarkan seruan-seruan jahiliyah merasuki hati kalian. Kita adalah satu umat, kita bersaudara dalam Islam. Setan ingin memecah belah kita melalui lisan mereka yang berpenyakit di hatinya. Seketika suasana berubah. Para sahabat yang sempat terpancing emosi kini menyadari kesalahan mereka. Namun, benih perpecahan yang telah disebarkan oleh kaum munafik masih belum sepenuhnya hilang. Ketika kabar tentang fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay ini semakin luas, Umar bin Khattab dengan keberaniannya yang terkenal menghadap Rasulullah. "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengakhiri nyawa si pengkhianat ini. Demi Allah, selama ia hidup, ia akan terus merusak umat ini," ujar Umar dengan nada penuh keyakinan. Namun Rasulullah menggelengkan kepalanya. "Tidak, wahai Umar, jangan sampai orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Biarkan dia, selagi dia masih di antara kita, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal baginya." Umar diam, tetapi hatinya masih diliputi kemarahan. Betapa ia ingin melihat orang seperti Abdullah bin Ubay mendapatkan balasan yang setimpal. Namun ia tunduk kepada keputusan Rasulullah. Di tengah kejahatan sang ayah, ada seorang anak yang bersinar dalam keimanan dan keteguhan. Dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berbeda dari bapaknya, ia adalah seorang sahabat yang syalih dan setia kepada Rasulullah. Ketika pasukan muslimin kembali ke Madinah setelah peperangan, Abdullah berdiri tegap di gerbang kota. Ia menunggu kedatangan ayahnya dengan hati yang telah mantap. Saat melihat bayangan lelaki tua yang selama ini menjadi sumber fitnah dan kehancuran, ia melangkah maju dan menghadang jalan ayahnya. "Wahai ayah, engkau tidak boleh melewati gerbang Madinah ini." Suaranya tegas, membuat orang-orang yang berada di sekitarnya terdiam. Abdullah bin Ubay memandang anaknya dengan wajah terkejut. "Apa maksudmu? Wahai anakku, aku adalah pemimpin di sini. Aku berhak masuk ke kotaku sendiri." Namun Abdullah tak bergeming. Ia mencengkeram pedangnya dengan kuat. "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengizinkanmu masuk sebelum Rasulullah sendiri yang mengizinkanmu." Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Betapa malunya Abdullah bin Ubay ditahan oleh anaknya sendiri di depan umum. Matanya berkobar dengan amarah, tetapi ia tahu anaknya tak akan mundur. Abdullah menoleh kepada Rasulullah yang telah tiba di tempat itu. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan ayahku masuk, aku akan membiarkannya. Tetapi jika engkau menghendaki kepalanya, maka aku sendiri yang akan menebasnya dan membawanya kepadamu." Rasulullah menatap Abdullah dengan penuh kasih sayang. Anak ini telah menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa, berbeda dari ayahnya yang penuh dengan tipu daya. "Tidak, wahai Abdullah," ujar Rasulullah dengan lembut. "Izinkan ayahmu masuk. Selama dia masih hidup, kita akan tetap berbuat baik kepadanya." Abdullah mengangguk patuh. Dengan enggan, ia melangkah ke samping dan membiarkan ayahnya lewat. Abdullah bin Ubay berjalan dengan kepala tertunduk, dipenuhi rasa malu dan kemarahan yang membara dalam dadanya. Fitnah yang ditebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berhenti di situ. Ia terus menebarkan keraguan di hati orang-orang. Namun Allah tidak membiarkannya begitu saja. Tak lama setelah itu, Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Munafiqun yang mengungkap kemunafikan mereka secara gamblang. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana." Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 8. Ayat ini menjadi tamparan keras bagi Abdullah bin Ubay. Ia semakin terkucil dan kaumnya yang dahulu mendukungnya mulai menjauhinya. Hingga akhirnya ketika ajal menjemputnya, ia meninggal dalam keadaan hina, tanpa kehormatan dan tanpa keimanan. Namun kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin, bahwa persatuan dalam Islam harus dijaga, bahwa musuh terbesar seringkali tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari hati yang berpenyakit, yang menyusup dengan bisikan-bisikan halus, mengadu domba dan menebar kebencian. Dan umat ini harus selalu waspada terhadap kaum munafik yang selalu berusaha
mengacaukan barisan kaum muslimin. Pulang dari peperangan, suasana hati umat Islam dipenuhi kebanggaan dan rasa syukur atas kemenangan yang diraih. Namun, di balik kegembiraan itu, tersembunyi sebuah fitnah besar yang menghancurkan kehormatan seseorang yang sangat mulia. Kisah ini adalah kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, yang harus menghadapi ujian berat, berjuang dengan sabar menghadapi penghinaan dan fitnah yang sangat menyakitkan. Di tengah perjalanan pulang dari perang, Aisyah yang turut serta berdasarkan undian yang diadakan oleh Rasulullah untuk memilih siapa di antara istri-istrinya yang akan ikut, merasakan keletihan yang sangat. Rombongan kaum muslimin berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat sejenak. Aisyah yang merasa perlu untuk keluar dari haudaj kereta kecil yang digunakan untuk menunggangi unta, berjalan menjauh untuk buang hajat. Tanpa disadari, kalung yang dipinjamnya dari saudara perempuannya terjatuh di tanah. Mencari kalung itu, Aisyah kembali ke tempat semula, namun ketika ia tiba, rombongan sudah melanjutkan perjalanan, tanpa menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalam haudaj mereka. Dengan langkah tergesa-gesa, Aisyah berlari mengejar rombongan yang sudah jauh meninggalkan tempat itu. Namun tak ada seorang pun yang tampak di horizon. Hatinya gelisah, namun ia menenangkan diri dan duduk di bawah pohon besar, berharap mereka akan sadar dan kembali mencarinya. Mata Aisyah terasa berat, dan dengan kelelahan yang luar biasa, ia tertidur. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa saat itu, hidupnya akan berubah selamanya. Saat itulah seorang sahabat, Sofwan bin Mu'attal, yang tertinggal dari rombongan, sedang dalam perjalanan pulang. Hatinya terkejut dan gundah ketika melihat sosok seorang wanita di tengah kesendirian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah. Teriaknya begitu mendapati Aisyah seorang diri. Aisyah terbangun, matanya masih berair akibat kelelahan yang luar biasa. Namun, tak ada waktu untuk bertanya atau berbicara lebih jauh. Sofwan, dengan hati yang penuh kebingungan dan empati, menundukkan hewan tunggangannya, mempersilahkan Aisyah untuk menaiki dan membawanya kembali ke Madinah. Perjalanan yang sunyi itu terasa lama, namun akhirnya mereka tiba di Madinah. Namun betapa terkejutnya Aisyah ketika ia melihat wajah-wajah orang yang ada di sekitarnya. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak biasa. Tanpa diketahui olehnya, fitnah sudah menyebar luas. Beberapa orang mulai berbisik, menyebarkan cerita yang tak berdasar, bahwa Aisyah telah berbuat sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh istri Rasulullah. Kabar buruk itu segera sampai ke telinga Rasulullah. Hati beliau berat, tidak tahu apa yang harus dilakukan, sementara Aisyah yang sakit, menderita demam sejak kepulangannya, hanya bisa terbaring lemah. Beliau yang biasanya penuh perhatian dan kasih sayang kepada Aisyah, kini tampak sangat berbeda. Aisyah merasakan adanya perubahan dalam sikap Rasulullah. Keadaan hatinya semakin terperosok dalam kesedihan yang mendalam, namun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, kaum munafik mulai menyebarkan fitnah mereka dengan lebih gencar. Mereka ingin menghancurkan kehormatan keluarga Rasulullah, merusak ikatan yang ada di antara umat Islam. Semua mata tertuju pada Aisyah, dan bahkan beberapa sahabat mulai terpengaruh oleh kabar dusta tersebut. Ali bin Thalib, sahabat yang penuh bijaksana, memberikan saran yang sangat berat bagi Rasulullah. Ya Rasulullah, jika kamu merasa perlu, kamu bisa menceraikan Aisyah, karena hati umat Islam sudah mulai terbagi. Namun Usama bin Zaid dan beberapa sahabat lainnya bersikeras agar Rasulullah tidak terpengaruh oleh fitnah tersebut dan tetap mempercayai Aisyah. Mereka berusaha memberi nasihat kepada Rasulullah agar tetap bertahan dengan keyakinan bahwa Aisyah adalah wanita yang penuh kehormatan. Dalam keheningan malam yang panjang, Aisyah merasakan betapa beratnya beban yang ia tanggung. Setiap malam ia menangis tanpa bisa tidur, merasa seolah seluruh dunia menekan hatinya. Aisyah berdoa kepada Allah dengan penuh harap, memohon agar fitnah ini segera berakhir dan agar kehormatan Rasulullah terjaga. Ia memohon kepada Allah agar memberikan kejelasan atas tuduhan yang tak berdasar ini. Dan di tengah kesulitan itu, sebuah berita datang dari Ummu Mistah.
Dengan mata yang merah, ia datang dan memberitahu Aisyah bahwa semuanya adalah fitnah belaka. Allah telah memberikan wahyu kepada Rasulullah, mengabarkan bahwa Aisyah tidak bersalah. Ayat-ayat yang turun dari langit itu menjelaskan dengan jelas bahwa Aisyah bebas dari segala tuduhan dan bahwa orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu akan menerima balasan yang setimpal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar." Al-Quran Surah An-Nur ayat 11. Betapa leganya hati Aisyah mendengar wahyu ini, namun kebahagiaan itu tidak datang begitu saja, tanpa perasaan yang sangat dalam. Rasulullah segera menyampaikan wahyu ini kepada Aisyah. Saat itu Aisyah menundukkan wajahnya, menahan tangis haru yang begitu dalam. Ia merasa seluruh beban yang selama ini menimpanya seolah terangkat dalam sekejap, namun ia tetap merasa bahwa ia telah melalui ujian yang begitu berat dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah memenuhi hatinya. Namun, meski Aisyah telah dibebaskan dari tuduhan itu, perasaan sakit dan perih yang disebabkan oleh fitnah tersebut tidak bisa begitu saja hilang. Rasulullah segera mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan fitnah itu. Beberapa di antaranya, termasuk Mistah bin Usadsah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsy, diberikan hukuman cambuk sebagai had hukuman yang ditetapkan dalam syariat karena menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Drama hadisul ifki ini berakhir dengan kebebasan Aisyah dari fitnah yang sangat kejam. Namun, perasaan sedih dan pilu itu tetap mengiringi perjalanan hidup Aisyah, seorang wanita yang sangat mulia di sisi Allah, yang harus menghadapi ujian yang luar biasa berat demi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, serta menjaga martabat keluarga Rasulullah.